siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Sementara Hayu Putri. Di sini sebelumnya kita sudah menjadwalkan hari ini ya, bahwa Mbak Yasmin akan melaksanakan sesi konseling mengenai kesulitan yang dialami saat ini. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya Mbak Yasmin untuk hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi bisa diceritakan sebelumnya kesulitan apa sih yang dialami Mbak Yasmin selama kuliah ini ya, selama menjalani kuliah hari ini? Jadi saya punya tugas. Jadi saya tuh banyak tugas. Kan tugas dan deadline-nya kan jadi saya di sini tuh kesulitan untuk membagi waktu karena kan saya anaknya itu suka main HP ya. Terus itu tugas juga banyak, deadline-nya juga sama semua. Jadi kayak kejar-kejaran deadline gitu. Nah, saya itu susah untuk memprioritaskan mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, mana yang nanti dulu gitu. Dan saya tuh lebih ke menggampangkan juga mengenai tugas-tugas itu ya. Baik, kalau boleh tahu Mbak Yasmin kira-kira main HP-nya itu berapa jam Mbak sehari? Main HP itu biasanya kalau kuliah itu ya habis pulang kuliah mungkin jam sore seperti itu, jam 3 mungkin main HP itu sampai malam. Sampai malam sebelum tidur ya? Iya. Oke. Baik, jadi Mbak Yasmin juga meremehkan juga ya tugas-tugasnya. Nah, kira-kira kenapa sih Mbak Yasmin itu meremehkan tugas-tugas tersebut? Apakah memang tugas-tugas tersebut tidak terlalu penting mungkin mata kuliahnya bagi pengembangan diri Mbak Yasmin, atau mungkin Mbak Yasmin pikir mata kuliah atau tugas tersebut tidak menjadi penting untuk karir Mbak Yasmin ke depannya? Kalau penting atau enggaknya itu memang penting ya. Saya bisa nggak semeremehkan itu mengenai tugas-tugas, karena saya di sini juga alhamdulillahnya itu nggak pernah lewat deadline di mengerjakan tugas. Cuman kayak kadang itu susah untuk membagi waktunya gitu loh, kayak banyak distraksi yang ada di, misal kalau bekerjakan di rumah itu distraksi main HP kayak kegiatan, ataupun juga distraksi dari pekerjaan rumah itu sendiri kayak cuci baju, cuci piring dan lain sebagainya seperti itu. Kalau mengenai tugas penting enggaknya itu ya saya berusaha untuk memprioritaskan sih, cuman ya gitu kayak susah gitu loh, mungkin udah terlanjur adiktif ya sama handphone. Oh baik, kalau boleh tahu nih jadwal tidur Mbak Yasmin gimana? Apakah kurang dari 8 jam? Idealnya kan 8 jam ya tidur sehari. Mbak Yasmin gimana? Apakah tidurnya juga berantakan atau gimana? Kalau jam tidur sih 6 jam sih, 6 jam. Oke, jadi untuk permasalahan mengatur waktunya itu cuma ada di berdasarkan hasil asesmen awal, observasi dan wawancara kita. Mbak Yasmin mengalami permasalahan di self management ya. Jadi Mbak Yasmin lebih mengalami kesulitan untuk memprioritaskan mana tugas yang penting, mana yang tidak. Dan Mbak Yasmin juga terlalu banyak menggunakan handphone atau smartphone. Nah, di sini dari saya mungkin Mbak Yasmin bisa membuat matriks prioritas mengenai, jadi matriksnya nanti akan ada dari saya, Mbak Yasmin tinggal mengisinya. Jadi akan ada persegi, di mana persegi tersebut dibagi menjadi 4 section. Ada yang penting dan mendesak dikerjakan sekarang saat ini. Ada yang penting tapi tidak mendesak akan dijadwalkan. Kemudian mendesak tapi tidak penting bisa didelegasikan atau dikerjakan cepat. Kemudian tidak penting dan tidak mendesak juga. Nah, ini bisa dihapus atau ditunda agar tidak memenuhi hal yang Mbak Yasmin harus kerjakan seperti itu. Kemudian Mbak Yasmin bisa menggunakan teknik time blocking, di mana Mbak Yasmin bisa membagi hari dengan memblok waktu yang lebih spesifik, seperti blok produktif, misalnya 90 menit untuk fokus belajar, kemudian istirahat, blok istirahat 20 menit istirahat atau scrolling
media sosial apapun bebas. Kemudian blok rutin untuk makan, olahraga, dan sosial. Nanti akan saya buatkan data time blockingnya juga. Kemudian Mbak Yasmin juga seharusnya bisa mengatur energi dan fokus. Jadi self management ini juga termasuk mengatur energi. Apabila hal-hal yang tidak terlalu penting Mbak Yasmin masih pikirkan dan masih dikerjakan juga, hal tersebut akan menguras energi Mbak Yasmin yang nantinya akan digunakan untuk mengerjakan hal yang lebih prioritas lainnya. Nah, bisa Mbak Yasmin untuk menggunakan teknik Pomodoro, di mana 25 menit kerja, 5 menit istirahat, kemudian ulangi 4 kali lalu istirahat yang banyak. Nah, dari situ mungkin ada yang ditanyakan. Kalau penggunaan handphonenya yang terus-menerus itu kira-kira itu gimana ya Mbak cara mengatasinya? Baik, jadi mungkin Mbak Yasmin kecanduan menggunakan smartphone ya, sehingga self manajemennya itu kurang teratur. Jadi mungkin Mbak Yasmin bisa untuk menyimpan handphonenya di suatu tempat. Kemudian Mbak Yasmin lakukan hal yang menurut Mbak Yasmin prioritasin terlebih dahulu. Nah, setelah itu Mbak Yasmin bisa menerapkan teknik self reward system, di mana apabila Mbak Yasmin sudah menerapkan tidak menggunakan handphone mungkin selama berapa menit atau berapa jam di hari tersebut, Mbak Yasmin bisa memberikan reward atau apresiasi diri sendiri, seperti membeli camilan untuk diri sendiri, menonton film, atau menggunakan handphone setelah melakukan hal-hal yang Mbak Yasmin prioritas. Oke, baik. Makasih banget. Oke, baik. Nanti saya tunggu untuk intervensinya ya. Apa? Untuk ya, saya tunggu untuk lembar planningnya yang sudah Anda siapkan. Nggak ada sih Mbak, mungkin itu saja. Nanti saya coba terapin dulu. Nanti kalau misal ada saya ingin melakukan konseling lagi, nanti saya hubungi ya. Baik, nanti akan saya follow up bagaimana perkembangannya. Terima kasih Mbak Yasmin telah hadir di sesi kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.